Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana Habib Rizik Syihab dan Bapak Haji Prabowo Subianto akan bertemu ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini nggak tahu membahas tentang apa. Mohon disimak sampai akhir, nanti kita bakal tahu pertemuan ini membahas tentang apa. Kita ke videonya. Dari sejak awal saya putuskan saya harus masuk politik. Kenapa? Saya lihat sesudah tahun 98 arah bangsa kita salah. Dan begitu pemerintahan baru dilantik akan datang, bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya, kami akan ajak untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. Jadi dengan adanya pemerintahan baru yang akan datang, kita berharap muncul pejabat-pejabat baru yang peduli kepada penegakan hukum. Habib Rizik temui Prabowo, calon presiden Indonesia yang akan dilantik beberapa saat ke depan. Dan pertemuan tersebut adalah agenda Habib Rizik yang akan dilakukan oleh Habib Rizik untuk melakukan kerjasama guna membangun Indonesia. Ini dan begitu pemerintahan baru dilantik akan datang, kami akan kirim delegasi untuk bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya. Kami akan ajak untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. 1 dekade terakhir ini kan. Menurut Habib Rizik, mereka pemerintahan yang akan datang akan berjuang sepenuh hati untuk menegakkan hukum dan untuk perlindungan HAM, serta untuk menegakkan keadilan. Permintaan dan harapan Habib Rizik untuk pemerintahan yang akan datang agar bisa supremasi hukum. Kita berharap bahwa mereka akan berjuang sepenuh hati untuk penegakan hukum dan untuk perlindungan HAM serta untuk penegakan keadilan. Karena kita sama tahu di Indonesia saat ini sedang darurat keadilan. Saat ini dengan darurat ketidakadilan, darurat kezoliman. Nah, jadi kita minta pemerintahan yang akan datang mampu untuk mengembalikan supremasi hukum. Sebab kalau pemerintahan yang akan datang, siapapun dia, kalau tetap membiarkan undang-undang ditabrak, peraturan dilanggar, kemudian mau seenak-enaknya bikin peraturan dengan tidak mempedulikan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, buat apa ada pemerintahan baru? Nah, kita kan berharap RI pertahankan. Ayo mari nanti kita kontak-kontakan lagi. Yang penting amanat kita jangan lupa jadi pemimpin yang adil, yang amanat, yang amanat, dan insya Allah selalu membela agama, bangsa dan negara. Jangan lupa bela agama, bela bangsa, bela negara. Pertahankan NKRI, pertahankan Pancasila, pertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah Indonesia adil makmur. Selamat berjuang Pak Prabowo dan semua para ulama, kiai. Jangan lupa kawal terus Prabowo, Pak Prabowo jangan ditinggalkan. Bila saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saya ingin menghadap dengan senyum. Karena saya telah berbuat yang bisa saya buat. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Intinya tadi saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk menghadapi masa depan dengan optimis, dengan penuh percaya diri. Bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa ini bangsa yang tidak mau diremehkan bangsa lain. Habib Rizik dan Presiden Prabowo bertemu. Kenapa Habib Rizik bertemu pemerintahan? Sementara sejauh ini Habib Rizik selalu berada dalam oposisi untuk mengimbangi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang atau tidak sesuai. Mengingat hal tersebut, lalu akankah Habib Rizik bertemu? Benarkah Habib Rizik bertemu? Atau mungkinkah Habib Rizik bertemu? Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata bukan muncul tiba-tiba. Namun pertanyaan tersebut dikarenakan kebenaran bertemunya Habib Rizik dan Prabowo telah diungkapkan oleh Habib Rizik sendiri, bahwa Habib Rizik Syihab akan bertemu dengan pemerintahan Prabowo beserta jajarannya, dan pertemuan itu akan dimanfaatkan Habib Rizik untuk membicarakan tentang pemerintahan agar menegakkan keadilan dan kemakmuran negara. Pemerintahan baru
lantik yang akan datang, kami akan kirim delegasi untuk bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya. Kami akan ajak untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. Pertemuan Habib Rizik dan Prabowo menjadi pertanyaan besar. Seorang Habib Rizik yang selalu berada di barisan oposisi, kali ini Habib Rizik akan mendatangi Presiden Prabowo. Pernyataan Habib Rizik tersebut membuat terkejut semua orang. Sebagian mengatakan bagus karena baru kali ini Habib Rizik mendatangi pemerintah. Artinya pertemuan Habib Rizik dan Prabowo mengandung makna yang mendalam. Dan sebagian lagi beranggapan hati-hati dengan pertemuan Prabowo dan Habib Rizik. Mengingat baru kali ini juga Habib Rizik akan mendatangi pemerintahan. Karena di masa pemerintahan sebelumnya, baik SBY dan Jokowi, Habib Rizik Syihab langganan masuk penjara. Oleh sebab itulah pertemuan Habib Rizik Syihab dan Prabowo menjadi sorotan. Lalu, apakah maksud dari kedatangan Habib Rizik pada Presiden Prabowo? Dan akankah Prabowo menerima kedatangan Habib Rizik? Mari kita bahas kebenarannya. Oh, luar biasa. Ini para pejuang semua ini. Ayo mari nanti kita kontak-kontakan lagi. Yang penting amanat kita jangan lupa jadi pemimpin yang adil, yang amanat, yang adil, yang amanat, dan insya Allah selalu membela agama, bangsa dan negara. Jangan lupa bela agama. Sebelumnya Habib Rizik dan Presiden Prabowo mereka adalah bersahabat. Bahkan pada Pilpres 2019, Habib Rizik adalah orang yang paling penting dalam kesuksesan Presiden Prabowo di Pilpres 2019. Bahkan, Presiden Prabowo pun sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo mengakui bahwa Habib Rizik adalah sahabatnya. Artinya, persahabatan mereka sudah tidak bisa diragukan lagi. Lawan bajingan, siap lawan orang-orang brengsek, siap lawan pejabat-pejabat jahat. Betul, takbir. Tapi diancam, bodoh amat. Tapi dibenci, bodoh amat. Tapi difitnah, tapi disebut teroris, tapi disebut radikalis, tapi dimusuhin, rekeningnya dibekuin, organisasinya dibubarin, majelisnya ditutup, nggak boleh keluar kota, nggak boleh bertamu, ditangkap, diperiksa, dipenjara, dibunuh. Takbir. Bahkan saat semua orang beranggapan dari sejak awal saya putuskan saya harus masuk politik. Kenapa? Saya lihat sesudah tahun 98 arah bangsa kita salah. Dan begitu pemerintahan baru lantik yang akan datang, bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya, kami akan ajak untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. Jadi dengan adanya pemerintahan baru yang akan datang, kita berharap muncul pejabat-pejabat baru yang peduli kepada penegakan hukum. Habib Rizik temui Prabowo calon presiden Indonesia yang akan dilantik beberapa saat ke depan. Dan pertemuan tersebut adalah agenda Habib Rizik yang akan dilakukan oleh Habib Rizik untuk melakukan kerjasama guna membangun Indonesia. Ini dan begitu pemerintahan baru lantik yang akan datang, kami akan kirim delegasi untuk bertemu dengan pemerintahan baru dan seluruh jajarannya. Kami akan ajak untuk mengusut semua pelanggaran HAM yang terjadi selama 1 dekade terakhir. 1 dekade terakhir ini kan. Menurut Habib Rizik, mereka pemerintahan yang akan datang akan berjuang sepenuh hati untuk menegakkan hukum dan untuk perlindungan HAM, serta untuk menegakkan keadilan. Permintaan dan harapan Habib Rizik untuk pemerintahan yang akan datang agar bisa supremasi hukum. Berharap bahwa mereka akan berjuang sepenuh hati untuk penegakan hukum dan untuk perlindungan HAM serta untuk penegakan keadilan. Karena kita sama tahu di Indonesia saat ini sedang darurat keadilan.
saat ini dengan darurat ketidakadilan, darurat kezoliman. Nah, jadi kita minta pemerintahan yang akan datang mampu untuk mengembalikan supremasi hukum. Sebab kalau pemerintahan yang akan datang, siapapun dia, kalau tetap membiarkan undang-undang ditabrak, peraturan dilanggar, kemudian mau seenak-enaknya bikin peraturan dengan tidak mempedulikan nasib rakyat, kesejahteraan rakyat, buat apa ada pemerintahan baru? Nah, kita kan berharap. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang mana Habib Rizik Syihab dan Haji Bapak Prabowo Subianto, calon presiden Republik Indonesia yang terpilih, dengan Mas Gibran Raka Buming Raka di tahun periode 2024 sampai 2029 ya teman-teman. Tadi beliau berencana bertemu dengan Habib Rizik Syihab, membahas suatu hukum atau namanya ya ingin menegakkan hukum selama 10 tahun ke belakang yang belum tegak atau keadilannya belum ini ya teman-teman. Jadi itu tadi pertemuan dari Habib Rizik, rencana pertemuan Habib Rizik dengan Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan tadi juga Habib Rizik dan Bapak Haji Prabowo Subianto adalah sahabat. Jadi Bapak Haji Prabowo Subianto juga mengakui bahwa Habib Rizik itu sahabat dia teman-teman. Berkaca ke belakang di Pilpres tahun 2019 yaitu Habib Rizik Syihab yaitu berkoalisi dengan Bapak Haji Prabowo Subianto ya teman-teman, sudah kita ketahui ya. Dan di sini alhamdulillah Bapak Prabowo Subianto menggandeng Habib Rizik Syihab untuk bergabung bersama untuk menegakkan keadilan di negara Indonesia ini teman-teman. Ya kita berdoa semoga ya pemerintah seperti ini yang harus contoh ya teman-teman. Intinya merangkul semua ulama ya, baik para ulama, kiai, para habaib itu harus dirangkul ya teman-teman. Karena ya bagaimana jadinya kalau kita tanpa mereka ya teman-teman. Karena ya ulama yang mengatur pemerintah ya, tapi ya para kiai, para habaib itu yang menasihati atau memberikan masukan-masukan itu lebih bagus ya teman-teman. Kita doakan semoga Haji Prabowo Subianto juga sehat selalu, panjang umurnya, Allah jaga dimanapun beliau berada. Dan tak lupa untuk Habib Rizik Syihab, semoga Allah panjangkan umurnya, sehat selalu, Allah jaga dimanapun beliau berada ya teman-teman. Nah itu ya. Jadi tadi intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman bisa terlaksana pertemuan ini, karena ya kita tahu sendiri 10 tahun ke belakang pemerintahan nggak merespon ke Rizik Syihab ya teman-teman. Yang kita tahu ya ya katanya Rizik ya sempat dituduh seperti yang enggak ya teman-teman, seperti katanya ya radikal, terus ceramahnya arogan seperti itu. Padahal itu kan bukan ya teman-teman, itu kan ya mungkin ciri khas beliau untuk menyampaikan kebenaran dan untuk melawan para pengkhianat atau namanya tuh ya yang tidak menegakkan keadilan, pemerintahan yang zalim kepada rakyat ya teman-teman. Ya contohnya seperti korupsi ya teman-teman, membuat peraturan seenak-enaknya ya gitu yang diberantasi oleh Habib Rizik Syihab ya teman-teman. Dan baik ya teman-teman, kalau kita dipikir dari sisi positifnya itu baik. Habib Rizik itu ya jarang itu ulama seperti beliau, tapi ya beliau sudah tahu resikonya seperti ini dan beliau tetap melakukan, dan itu harus kita acungi jempol ya teman-teman, karena jarang sekali ya ulama seperti itu. Cuma yang baik kembali lagi, setiap ulama berbeda tugas. Ada yang namanya lemah lembut ya, tapi banyak yang ini ya teman-teman. Ada yang sifatnya
ya harus seperti itu, harus keras. Tapi ya banyak juga ya teman-teman, karena semuanya itu mempunyai tujuan yang sama. Teman-teman itu mengajak semua manusia kepada Tuhannya dan bisa mematuhi, menegakkan norma-norma kemanusiaan atau keadilan ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Dan ya kita jangan menghina beliau, jangan menghina beliau. Kita cukup mendoakan, memberikan dukungan support yang terbaik untuk beliau ya teman-teman. Beliau ya berjuang ya teman-teman untuk menegakkan keadilan negara Republik Indonesia ini ya teman-teman, yang harusnya membasmi para koruptor, membasmi para penjahat ya teman-teman. Jahatnya untuk menyadarkan pada ketika ada pemerintahan yang salah, takutnya ya nggak semua orang kan ya salah, tapi yang salah ya harus diingat ya teman-teman. Dan yang datang pemerintah salah dibiarkan, yaitu dinasihatinya oleh para kiai, para hamba. Nah itu ya teman-teman, semoga beliau sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa teman-teman, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.